Ini adalah pengalaman yang pertama kali saya tahu alat yang namanya ballpoint. Karena saya dulu ya waktu SD, SMP menulis itu pakai batu tulis, kemudian pakai pena dan dawat. Betapa repotnya. Kemudian makin modern memakai fountain pen ya yang bisa diisi. Tetapi repotnya kalau itu ditaruh saku dan bocor bisa merusak hem kita. Suatu ketika ipar saya memberi saya hadiah sebuah pen dari plastik. Saya tanya apa itu? Dia bilang ya ini pena. Bagaimana mengisinya? Enggak usah diisi, langsung pakai. Kalau habis bagaimana mengisinya? Enggak habis-habis. Cara pegangnya bagaimana? Segala arah. Wah ini luar biasa ini. Lalu saya coba untuk menulis dan memang enak sekali. Saya berbahagia, saya senang sekali memiliki benda kecil dari plastik ini yang namanya ballpoint. Tetapi sekarang saya mempunyai lebih banyak ballpoint. Bahkan ada yang merek terkenal, bahkan ada yang berlapiskan emas. Tetapi saya merasa biasa. Nah apa yang membedakan? Dahulu saya merasa, waduh bahagia, senang sekali. Nah inilah yang dimaksud dari kata-kata di sini. Memboroskan banyak tapi memiliki sedikit. Membeli banyak tetapi menikmatinya sedikit. Rumah bisa makin gede, makin besar, tetapi keluarga makin kecil. Saudara kagum bukan? Puluhan tahun yang lalu keluarga kalian ada yang punya anak 12. 11, 9. Sekarang orang punya anak 2 saja sudah stres, sudah cemas. Banyak hiburan, tetapi makin sedikit waktu. Paradoks yang lain dalam sejarah masa kini adalah orang bisa banyak harta, tetapi kekurangan nilai, value-nya hilang. Karena seperti tadi tidak lagi bisa menghargai apa nikmatnya, apa indahnya ballpoint ini. Orang masa kini bisa banyak bicara, tetapi kekurangan kasih dan lebih banyak kebencian. Kita belajar tentang kehidupan, tapi bukan menghidupinya. Orang berusaha untuk panjang umur, tidak tahu mengisi panjang umur tersebut untuk apa. Orang bisa pulang balik ke bulan, tetapi menyeberang jalan besuk ke tetangganya saja sudah malas. Saya bertanya kepada saudara, siapa yang kenal nama tetanggamu? Bangsa apa, orang apa agamanya, bagaimana keadaan keluarganya, apa pekerjaannya? Sekarang orang makin langka untuk tahu hal itu. Karena apa? Jangankan pergi ke Sumatera, Kalimantan, seberang jalan aja sudah malas. Tapi masa kini orang bisa pulang balik ke bulan. Paradoks yang lain, orang bisa menguasai ruang angkasa, tetapi tidak bisa menguasai ruang batinnya sendiri. Orang bisa menyaring polusi udara, bisa menambah ozon, ion, apapun istilah canggihnya. Tetapi orang sekarang mencemari jiwanya. Orang bisa memisahkan atom sehingga memunculkan tenaga nuklir yang dahsyat, tetapi tidak bisa membedakan. Discerning spirit sudah tidak ada lagi. Anak-anak muda bahkan mahasiswa yang katanya intelek sudah tidak bisa membedakan yang mana dekolgen, yang mana ekstasi. Bukankah itu kemunduran? Tidak bisa membedakan. Orang sekarang tidak bisa membedakan yang mana istri yang perlu dicintai dan yang mana pelacur. Free sex, pergaulan bebas. Orang bisa mendapat gaji lebih tinggi, tetapi moralnya kok makin rendah. Ini kemajuan atau kemunduran. Lihat siapa yang korupsi-korupsi itu. Bukan orang yang sederhana dan besar sekali gajinya. Orang bisa memproduksi banyak hal, tetapi kualitasnya menurun.
nggak usah alat-alat elektronik yang canggih, saudara. Orang buka restoran aja, ini yang sering kali terjadi. Kalau sudah laris, lalu ada krismon, dikurangi, saudara. Kalau itu jual nasi soto, airnya yang ditambah. Lauknya dikurangi, bumbunya dikurangi, saudara. Paradoks masa kini dalam sejarah yang lain adalah orang makin tinggi, termasuk orang Jepang yang tadinya dikatakan orang kate. Sekarang orang Jepang tinggi-tinggi, saudara. Tinggi-tinggi. Tetapi perangai manusia makin buruk. Orang mengejar keuntungan, tetapi bukan relasi. Orang berusaha mendamaikan dunia, bahkan bisa mendapat hadiah Nobel perdamaian, tetapi bertengkar di dalam rumah tangganya sendiri. Orang mengejar hiburan, tetapi kurang sukacita. Kurang sukacita. Itu sebabnya jangan heran orang seperti itu. Bahkan Elvis Presley, Michael Jackson, kok meninggal dengan cara yang mengerikan. Bukankah mereka itu jagonya musik, jagonya hiburan? Orang bisa memiliki banyak makanan, tetapi kurang nutrisi. Suami istri mencari nafkah untuk menambah income, tetapi perceraian justru makin bertambah. Rumah makin besar, makin indah, laksana villa, tetapi keluarganya berantakan. Dari jendela nampak indah. Apalagi kalau hari Halloween begini ya, jendela-jendela didekor begitu. Ada bintang, ada ini, kalau Natal, kalau Halloween ada gambar ini, gambar itu. Tetapi entah, di dalamnya mungkin kosong, saudara. Zaman sekarang zaman PowerPoint, saya pun memakainya. Tapi akhirnya terserah Anda, yes or no. Anda mau perhatikan ini atau tidak, yes or no ada di tangan saudara. Nah, kita kembali kepada misi tadi ya. Kalau tadi dikatakan bahwa misi itu mengutus, saudara. Mengutus kemana? Yang pertama adalah mengutus lintas budaya. Tetapi lintas budaya juga tidak harus ditafsirkan, kita harus keluar negeri, keluar pulau. Sekarang sudah era global, saudara. Kalau kita tinggal di kota, penduduk kota sendiri sudah multi etnis. Jadi kita bisa baik menginjil di desa, kita juga bisa menginjil di kota. Sama saja. Karena di kota ada orang asalnya dari desa. Orang kota bisa ke desa. Oleh karena itu selanjutnya nanti saya ingin menjelaskan bahwa keduanya ini adalah penting. Namun sebelumnya kembali kepada visi dan misi. Kita harus mengerti itu lebih dahulu. Bahwa ini amat sangat penting. Seringkali orang berdebat mana yang lebih penting, visi atau misi dan sebagainya. Mana yang bisa diubah visinya atau misinya. Bagi saya, dua-duanya penting. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, kalau orang hanya punya visi, tapi tidak punya misi, itu hanya pemimpi, idealis. Hanya pemimpi. Tapi sebaliknya kalau orang punya misi, tetapi tidak punya visi, itu bermental kuli. Semula saya mendengar kata-kata ini enggak enak, saudara. Ya, visi tanpa misi adalah mimpi. Misi tanpa visi adalah kuli. Pertama saya agak tersinggung, kok enggak enak begitu. Tapi makin saya renungkan, saya makin mengerti maksudnya. Saudara tahu kuli mau disuruh kemana saja, betul? Saudara tahu kuli mau kerja siang dan malam, betul? Saudara tahu kuli mau kerja yang keras, mau kerja yang kotor sekalipun, betul? Tetapi apa syaratnya? Asal dibayar, betul? Asal dibayar, asal diberi uang.